Saya melayani tidak sebuah layanan orang-orang China yang agak unik. Jadi saya bergaul dengan mereka, saya melayani mereka, dan saya belajar mengasihi mereka. Sampai ini hari saya tetap melayani Tuhan. Dan saya Maria Lauren, saya selalu mendampingi suami saya di mana dia melayani. Di situ saya bersama-sama dia melayani Tuhan berbahasa Mandarin. Sampai sekarang Tuhan menyertai kami dan memberkati pelayanan kami. Kiranya melalui video ini kita semua dapat berkat. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Bapak. Ini hari saya akan menyampaikan satu renungan yang berjudul Memberi. Memberi itu adalah sifat dari Bapak Sorgawi. Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang di dunia ini. Dan Yesus sebagai anak Allah datang di bumi, memberikan nyawanya untuk menebus banyak orang. Nah, murid-murid Tuhan juga memberi hidupnya sehingga dia menjadi pelayanan, meneruskan apa yang jadi komando Yesus sebelum dia pulang ke sorga. Dia bilang, pergilah, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Sehingga Injil sekarang diberitakan kemana-mana sampai ini hari sudah mencapai ujung bumi. Lalu firman Tuhan mengatakan, setelah Injil dikabarkan segenap ujung bumi, maka datanglah Tuhan untuk kedua kali. Saudara sekalian, kita sekarang hidup di akhir zaman, yaitu kita harus mengerti firman Tuhan. Kita siap-siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang segera datang. Puji Tuhan. Saya sampaikan renungan ini tentang memberi. Saudara, saya bacakan Alkitab di dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Demikian bunyinya, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Puji Tuhan. Kalau saudara mau dikasih oleh orang, saudara harus mengasihi lebih dahulu. Kalau saudara ingin pemberian dari orang, saudara harus memberi lebih dahulu. Inilah logika dari firman Tuhan. Sebab itu tadi saya bacakan bagaimana kita belajar hidup memberi. Memang kita hidup di dunia ini tidak lepas dari memberi. Saudara, apalagi kita sebagai orang percaya yang kita sudah diajar oleh firman Tuhan. Di mana Tuhan menempatkan kita? Bagaimana keadaan kita? Kita harus selalu memberi. Karena memberi itu disukai oleh semua orang. Segala bangsa di dunia ini juga menyambut saudara. Di mana saudara berada. Karena orang yang memberi itu diterima di mana-mana. Saudara, dan orang yang memberi itu Alkitab mengatakan dia akan ditambah benih untuk memberi. Jadi saudara tambah memberi, saudara tambah diberi
benih lebih banyak. Ya. Di dalam bahasa Mandarin ada sebuah kata-kata demikian. Orang yang memberi itu tidak akan kekurangan. Makanya pepatah itu dikatakan demikian. Yong zi bu wan, qi zi bu jing. Artinya kalau saudara suka memberi, apa menjadi keperluan saudara itu tidak akan kekurangan. Dan apa yang saudara lakukan itu tidak akan habis-habis. Saudara, dan saudara memberi itu menjadi satu contoh. Kadang-kadang kita lihat kalau orang tua kita, papa mama kita suka memberi, maka anak-anak ini juga akan mengikuti suka memberi juga. Ya. Saya pernah tahu istri saya suka memberi dan dia ringan tangan. Dia lihat orang yang butuh apapun, dia tidak sayang-sayang. Dia berikan. Bahkan apa yang ada, kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya dia perlukan, dia berikan sama orang lain. Dia memberikan kebutuhan untuk orang lain lebih dahulu. Sehingga apa yang ada pada dia berikan sama orang. Saudara, ini sifat menurun dari mamanya, nurun kepada anaknya, yaitu istri saya. Jadi saya juga lihat, istri saya suka memberi, saya juga belajar untuk memberi. Karena memberi itu adalah satu hal yang sukacita. Coba saudara, perhatikan. Orang kalau sudah memberi, hatinya itu pasti senang. Ya, saya seringkali kalau ketemu orang di jalanan, misalnya saya bawa mobil waktu saya di Jakarta, saya sampai di perempatan lampu merah, saya lihat ada orang datang minta-minta, bahkan sampai ada orang yang menggendong anak kecil untuk minta-minta. Hati saya sangat iba, saya memberi. Begitu uluran tangan saya memberi, hati saya tersentuh. Hati saya penuh dengan sukacita. Memberi itu Tuhan membalas dengan hati yang sukacita. Saudara, sebab itu Tuhan mengajar kita, jika saudara mau hidup senang, mau hidup sukacita, belajarlah memberi. Karena saudara tiap kali memberi, tiap kali sukacita itu datang. Puji Tuhan sampai ini hari kami tetap melakukan itu. Yang kedua, Alkitab pepatah tadi dikatakan, qi zi bu wan, yong zi bu jing. Saudara memberi itu tidak akan habis-habis. Saudara tambah memberi, saudara tambah diberkati Tuhan. Sebab itu kita menjadi orang yang memberkati orang lain. Ya. Nah, di sini ada satu cerita. Ya, ada satu cerita. Ada dua orang pergi menginjil. Mereka masuk ke satu desa. Yang pertama, saya kasih nama dia A. Yang kedua adalah B. Yang A ini suka memberi. Dia sampai di satu kampung, dia lihat ada orang yang tidak ada makanan. Dia kasih duit supaya dia beri makanan. Dia datang lagi di desa yang lain. Dia menjumpai seorang yang kontrak rumahnya sudah habis. Dia tidak ada uang untuk menyambung kontrakan rumahnya. Nah, orang ini memberi lagi uang untuk memperpanjang kontrak rumahnya. Lalu dia jalan lagi, dia ketemu keluarga yang sakit. Bukan saja dia mendoakan supaya sembuh, tapi setelah dia mendoakan, dia ulurkan tangannya, memberi bantuannya, supaya dia bilang ini untuk kamu makan, minum, atau keperluan sehari-hari. Dia jalan lagi di satu desa, dia lihat anak-anak itu tidak sekolah. Dia tanya, kenapa kamu tidak sekolah?
Dia bilang, papa nggak punya uang. Lalu orang ini dia datang ke rumah itu dan memberikan sejumlah uang supaya anak ini sekolah. Saudara, jadi orang ini selalu memberi. Yang orang yang pertama. Tapi orang yang kedua ini, dia tidak begitu. Dia kalau memberi selalu pakai perhitungan. Nah, sebab itu orang yang kedua ini dia bilang sama temennya. Dia bilang, kamu suka memberi tanpa perhitungan. Uangmu itu cepat habis. Kamu harus tahu perjalanan kami masih jauh. Kebutuhan kami masih banyak. Ya, kamu jangan terlalu loyal. Ya, tapi ya yang pertama itu dia bilang, nggak apa-apa. Aku memberikan berdasarkan gerakan dari Tuhan. Apa yang aku berikan itu, Tuhan melihat. Tuhan akan tambahkan saya untuk lebih banyak memberi. Saudara, akhir cerita ini, dua orang ini sampai di lereng gunung. Hari sudah mulai gelap. Mereka bermalam di lereng gunung di satu pendopo. Bermalam semalam. Karena mereka siap untuk besok pagi meneruskan perjalanan. Saudara. Nah, malam itu, tengah malam, waktu mereka tidur, datanglah sekelompok perampok. Nah, perampok ini menjumpai dua orang ini. Dia lihat, nah, jadi orang ini yang pertama badannya diperiksa, digeledah. Nggak ada apa-apa. Uangnya sudah diberikan orang, sudah habis. Jadi dia tidak ada sisa uang di kantongnya itu. Ya sudah. Terus orang yang kedua ini, nah, dia pakai jaket. Ya, pakai jaket. Dan, nah, jaket ini ada uangnya. Langsung digeledah sama dia. Oh, sudah digeledah, terus uangnya diambil. Saudara. Nah, setelah itu dia lihat ini jaket kok terlalu bagus ya. Terlalu bagus ya. Lalu jaketnya orang itu dirampas, diambil. Jadi perampok mengenakan jaket yang usang, yang agak rusak, dilempar ke rumah itu, saudara. Lalu perampok itu pergi, saudara. Nah, siapa tahu setelah perampok itu pergi, nah, jaket itu diambil, dilihat jaket itu di dalamnya ada emas, kalung emas di kantongnya itu. Nah, saudara, di situ Tuhan itu berkemurahan. Dia merampas milik orang, tapi dia lupa di kantong jaket dia yang dibuang itu dalamnya ada kalung emas. Nah, jadi orang itu mendapatkan kalung emas. Nah, orang itu merasa ini adalah pembalasan. Nah, pagi-pagi sekali orang itu langsung pergi tinggalkan. Saudara, apa yang kita lakukan? Itu selalu ada pembalasan. Tidak sia-sia, tidak percuma. Sebab itu kita belajar, kita suka memberi. Alkitab mengatakan, berilah lebih dahulu, kemudian maka engkau akan diberi. Itu firman Tuhan. Nah, akhirnya saya akan memberikan satu contoh juga. Satu cerita. Pada satu hari ada seorang, dia beli makanan di Kentucky Fried Chicken. Nah, setelah dia beli makanan itu, dia jalan pulang. Dalam perjalanan itu di jalan kaki lewat satu desa. Nah, waktu dia jalan, dia menemukan anjing liar di pinggir jalan. Kelihatannya anjing itu lapar. Lalu orang ini memberikan sepotong ayam fried chicken, Kentucky Fried Chicken kepada anjing itu. Setelah anjing itu makan
makanan yang diberi itu, anjing ini mengikuti orang itu, mengikuti dia. Jadi dia jalan diikuti sama anjing itu. Jadi anjing ini masih mengharapkan makanan dari orang ini. Nah, orang ini jalan-jalan sampai di rumahnya. Saudara, anjing itu juga sampai di rumah orang itu. Tetap dia tidak mau pergi. Nah, rumah itu ada 2 lantai. Nah, orang ini tinggal di lantai atas. Dia naik tangga, dia masuk ke rumah, dia mulai tidur di rumahnya. Malam itu anjing ini di bawah lantai, artinya di pintu di luar, dia tidak pergi, dia tidur di situ, menunggu untuk supaya dia diberi makanan lagi. Saudara, apa yang terjadi? Malam itu, tengah malam, tahu-tahu rumah yang bersusun tingkat ini, di ujung rumah itu ada percikan api. Mulai rumah itu kelihatannya mulai terbakar, saudara. Nah, anjing ini dia lihat api mulai membakar rumahnya, tambah lama tambah besar apinya. Nah, anjing ini kelihatan api, langsung anjing ini menggonggong, saudara. Dia menggonggong. Dia menggonggong sekeras-kerasnya. Nah, sehingga orang yang di rumah itu bangun semua, saudara. Waktu dia bangun, nah langsung dia lari keluar dari rumah. Nah, dia cari air untuk memadamkan api itu, saudara. Sehingga akhirnya api itu padam. Nah, cerita ini, saudara, artinya anjing ini setelah diberi makan, anjing ini mengikuti orang itu. Dan anjing itu akhirnya melihat api membakar rumah orang itu. Anjing ini menggonggong. Nah, orang ini bangun, orang ini tertolong. Saudara, jadi akhir dari cerita itu memberitahukan pada kita, pemberian kita ini akan mendatangkan berkat. Pemberian kita ini akan mendatangkan pembalasan. Walaupun anjing ini tidak bisa membalas apa-apa, tapi malam itu dia menggonggong karena rumah orang itu kebakar. Itu satu pembalasan yang baik sehingga orang itu tertolong. Maka saudara sekalian, ingat, memberi itu satu sifat yang sangat indah, yang bisa diterima oleh lapisan masyarakat dimanapun. Orang yang suka memberi itu banyak temannya. Orang yang suka memberi itu banyak orang yang suka menolong mereka juga. Sehingga anak cucu orang yang suka memberi ini selamat, ditolong oleh banyak orang. Saudara, puji Tuhan. Jadi pelajaran ini mengajar kepada kita. Marilah kita belajar memberi. Karena saudara memberi, saudara akan ditambahkan benih untuk memberi. Tidak habis-habis. Saya selalu memegang kata-kata bahasa Mandarin. Yong zi bu jin, qi zi bu wan. Sekali lagi, artinya apa yang kita berikan itu tidak akan habis. Kita berikan, kita dapat lagi. Kita tambah berikan, kita tambah banyak kita dapat. Kita tambah banyak kita memberi, dan dapatnya imbal lebih banyak. Itu ajaran teori Alkitab, firman Tuhan. Berilah, engkau akan diberi. Sebab itu, saudara, belajarlah saudara memberi. Saudara memberi seumur hidup, tidak akan kekurangan. Ya, seumur hidup, saudara tetap diberkati Tuhan. Ini adalah watak atau sifat yang indah
adalah perintah Tuhan juga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Ini hari renungan tentang memberi, supaya tertulis di dalam hati kami, terukir di dalam hati kami, supaya kami tahu memberi adalah hal yang indah. Dan orang yang memberi itu tidak akan kekurangan. Orang yang mengasihi orang, dia akan mendapat kasih. Orang yang memberi, dia akan dapat diberi. Terima kasih Tuhan. Berkatilah orang yang suka memberi, supaya mereka menjadi alat dan kepanjangan dari tangan Tuhan untuk menolong orang. Supaya kami jadi berkat. Kami suka memberi. Terima kasih Tuhan. Ajar kami firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara.